Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Apa kabar para pemirsa RCTV yang budiman dan anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerjasama dengan RCTV Langka Padane. Teruntuk kepada anak-anakku sekalian, Bapak ingatkan kembali agar tetap berada di rumah, terutama mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya tetap selalu untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Jika kalian mau keluar, intinya keluar rumah, jangan lupa pakai masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Dan yang paling terpenting anak-anakku, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi virus Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kalian mempersiapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa mempersiapkan Al-Qur'annya, karena nanti di dalam pembelajaran kali ini ada dalil-dalil Al-Qur'an terkait dengan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Namun sebelumnya Bapak akan menjelaskan materi lanjutan dari teman Bapak sebelumnya, yaitu Bapak akan menjelaskan tentang amanah dan istiqomah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dimulai dalam pembelajaran, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak Ahmad Hamdani, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembahasan yang pertama yaitu tentang amanah. Amanah menurut bahasa artinya dapat dipercaya. Amanah berarti pesan yang dititipkan pada seseorang untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama manusia dan yang lainnya. Adapun dalam pengertian amanah dalam para pendapat yang lain yaitu bahwa amanah itu sesuatu yang bentuknya baik itu pesan maupun bentuknya barang yang harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu amanah anak-anak. Nah, kemudian di dalam sikap amanah ini salah satunya sikap yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, apalagi dikatakan beliau telah sukses untuk mempraktekannya tentang sikap amanah ini. Dan anak-anakku sekalian, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab.
Akan tetapi sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, mari kita jaga amanah anak-anak. Salah satu contoh yang terkecil saja, jika kalian mendapat tugas piket kebersihan, itu salah satu dari bagian amanah juga. Oleh karenanya, mari laksanakan dengan baik sesuai dengan ajaran syariat Islam. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam materi ini ada dalil tentang amanah atau penegasan tentang amanah yang tersirat dalam surat An-Nisa ayat 58. Silakan anak-anak, Al-Qur'annya dibuka, dibaca dan disimak. Bapak baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Nah, itu Al-Qur'an surat An-Nisa. Nah, artinya kurang lebih seperti ini anak-anak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu terjemahan dari surat An-Nisa ayat 58 ya anak-anak. Kemudian dari dalil tersebut bahwa ada isi kandungan atau pesan dalil tersebut, diantaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi jika di antara kalian ada suatu titipan pesan maupun bentuknya barang yang harus disampaikan kepada orang yang berhaknya, maka laksanakannya sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apapun kita yang akan lakukan, baik itu dalam keadaan terlihat maupun sembunyi, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi segala sesuatu tindakan kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan dari dalil tersebut ya anak-anak. Jadi harus kalian pahami. Kemudian ada macam-macam amanah. Macam-macam amanah itu diantaranya yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti amanah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salah satunya yang paling mudah saja yaitu mengerjakan atau melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu kewajiban kita seorang muslim jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, macam-macam amanah ini. Yang kedua, amanah terhadap semua manusia. Jika di antara kalian ada yang mendapatkan suatu tugas atau amanah bentuknya apapun kepada teman kita yang akan disampaikan yang berhaknya, maka lakukanlah dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Dan amanah yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri, yaitu seperti untuk melanjutkan kelangsungan hidup, komitmen dalam hidup, intinya tidak jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah macam-macam amanah. Ada 3 yang harus kalian pahami. Dan berikutnya setelah macam-macam nanti ada hikmah perilaku amanah. Yang pertama, jika kita melakukan atau mengerjakan amanah-amanah
itu dengan baik, nanti yang pertama hikmah yang kita ambil, yang pertama dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah perilaku dari materi yang pertama, yaitu amanah. Jadi anak-anak harus diperhatikan kembali sebelum Bapak akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang istiqomah. Ya. Istiqomah, menurut bahasa, istiqomah adalah tegak atau lurus. Ya. Secara istilah, ya, istiqomah itu suatu keyakinan kita yang harus kita tanamkan pada diri kita, baik bentuknya itu lahir maupun nanti secara batinnya. Istiqomah berarti sikap kokoh pada pendirian kita dan konsekuen dalam tindakan. Nah, itu arti dari bagian istiqomah. Kemudian di dalam istiqomah, agar diperkuat dalam landasannya, maka ada suatu dalil yang tersirat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Silakan dibuka lagi anak-anak Al-Qur'annya, cari surat Al-Ahqaf ayat 13. Mari kita baca secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Ahqaf ayat 13 menjelaskan tentang istiqomah, yang artinya kurang lebih seperti ini anak-anak. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Itu terjemahan dari surat Al-Ahqaf ayat 13. Maksudnya bahwa di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat muslim bahwa lakukanlah istiqomah sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, setelah istiqomah dijelaskan, kemudian ada dalil-dalilnya, maka ada suatu hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, jika kalian istiqomah dilaksanakan dengan baik, maka orang yang beristiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut dalam kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hikmah tersebut sangat baik sekali buat kita semua ya anak-anak. Mari kita tanamkan sikap amanah yang sebelumnya dijelaskan oleh teman Bapak, itu kejujuran ditambah dengan istiqomah, insya Allah kepribadian kita akan lebih sukses dalam menjalani hidup beribadah seperti ini. Ya, kemudian di dalam hikmah perilaku istiqomah ini nanti Bapak mempunyai beberapa soal bentuk latihan. Perhatikan ya anak-anak ya, yang sudah Bapak ajarkan nanti kalian jawab. Nanti ada soal bentuk latihan. Silakan untuk diperhatikan. Yang pertama, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan amanah? Ayo, apa anak-anak? Ada yang tahu? Kan sudah Bapak jelaskan dari awal. Ya, betul, itu jawabannya, bahwa amanah itu
dapat dipercaya. Oke, 100 buat kalian. Kemudian yang kedua, ya. Apa yang disebut dengan istiqomah? Sama sudah Bapak jelaskan kepada kalian ya, bahwa istiqomah itu begini. Ya, apa ya, ada yang tahu istiqomah tentang dalam pembelajaran kali ini, anak-anak, ada yang tahu? Ya, betul. Ini istiqomah itu artinya tegak atau lurus. Nah, yang terakhir, bahwa nanti Bapak dan Ibu guru kalian akan mengambil nilai dari evaluasi ini, maka oleh karena itu Bapak harap kerjakan link di bawah ini. Oke anak-anak? Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.